Pak John, silakan. Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya live trading bersama John hari ini. Apa kabar semuanya? Buat yang ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom chat aja ya. Nanti bisa tulis di kolom chat. Hari ini kita akan membahas market hari ini setelah hampir sepekan ya, IHSG naik terus ya sampai ke level 5170-an. Dan saat ini IHSG lagi tahap koreksi ya selama 2 hari. Oke. Pertama-tama Bapak Ibu yang sudah gabung nanti klik tombol play jangan lupa ya. Terus kalau nggak ada suara tinggal coba ketik di chatting ya biar kita teman-teman tim admin bisa tahu. Oke, hari ini market lebih banyak sih sebenarnya kalau kita bilang kena taking profit sebenarnya sih ya. Jadi ada beberapa saham banking lapis 2-nya juga ya seperti BRI Syariah Agro ya atau Bank BNRI juga ataupun juga sektor mining ya. Nah, kita pertama akan cek komposit dulu ya. Komposit di sesi 2 hari ini seperti apa saat ini. Ya, oke Bapak Ibu, yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu semua adalah kita ini saat ini kan kemarin kan sempat bullish ya, sempat magenta naik ya, bahkan cross di atas lautan juga ya. Nah, tapi yang terjadi saat ini adalah posisi candle IHSG malah di bawah magenta ya Bapak Ibu ya, dan juga muncul 2 piksel merah ya. Dan ini memang menjadi perhatian Bapak Ibu semua ya. Sebenarnya sih saat hari ini dari pagi kalau memang kita lihat kurang baik di atas, tidak bisa bertahan di atas magenta sudah mulai taking profit, apalagi saham-saham yang big cap ya. Dan saat ini setelah berapa hari kemarin rally ya, kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari rally ya, sepekan lebih malah ya. Jadi 2 hari ini seperti bentuk kena resist di mana itu resist yaitu bottom box yang lama ya. Yang bottom box yang lama di sini saya gambarin bentar. Nah, ini bottom box yang lama ya Bapak Ibu ya di sini. Ya, jadi kita ada satu resist di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, resist ini yang menghalangi pergerakan IHSG. Jadi bottom box lama itu, garis support lama itu setelah kemarin sempat jebol, turun pas yang lagi isu PSBB kedua ya, jilid 2. Dan akhirnya sekarang menjadi resist. Jadi kalau satu candle pergerakan saham itu maupun komposit ya. Jadi kalau misalnya kita itu menjadi pijakan tapi bisa jebol turun. Nah, next time-nya akan menjadi resistnya. Saat ini yang terjadi adalah menjadi resistnya. Jadi siklusnya memang saat ini setelah uptrend di sini ya, koreksi di sini. Dan sekarang lagi mentok di sini. Nah, kita nggak tahu nih apakah koreksi ya sampai lanjut sampai ke bottom top box lagi ya. Ya kita harapkan masih sideways di sekitar sini ya. Jadi masih ada, kita lebih positif bisa trading ya. Lebih baik pilihan sahamnya sih Bapak Ibu sebenarnya. Nah kemudian saya klik. Nah saat ini yang menjadi perhatian adalah bank-bank besar yang big cap, kemudian juga saham-saham mungkin yang LQ45 rata-rata pasti mengalami koreksi ya. Dan kita bisa lihat juga saham-saham properti seperti BSDE, CTRA ya, Summarecon juga ya. Itu lagi koreksi ringan. Sebenarnya sih kalau kita lihat di sinyal hari ini Bapak Ibu, itu sebenarnya ada saham-saham yang terlihat ada detected ya. Jadi kita bisa lihat ada hoki ya, hoki ini PPRE, USBP ya. Nah PPRE sangat lumayan hari ini sampai 20% ya. Kita lihat nanti ada TCPI hanya 4 ini sih ya. Pertama saya buka ini saham hoki dulu. Oke, masih loading sebentar ya. Nah, yang poin penting di live trading hari ini juga sebenarnya kita ingin melihat dari Bapak Ibu ada kendala nggak? Mungkin dari kendala ada yang profitnya sudah lumayan, apa telat taking profit atau
kelepas trailing stopnya, ataupun juga ada yang setelah belanja malah hit stop loss dan mungkin nggak sempat pasang stop loss atau terlewat ya. Nah, Bapak Ibu bisa tolong ditulis di kolom komen aja nanti, jadi biar kita bisa kita baca ya. Oke, oke, sebentar lagi di loading ini sebentar ya. Artinya lagi sinyalnya. Oke, ya, terbuka sudah. Oke, yang kita cermati hari ini, hoki ini ternyata dia sangat uptrend Bapak Ibu ya. Jadi mungkin tadi pagi ada yang sempat melihat sinyalnya, mungkin buy. Ya saya sih sebenarnya ada tes buy juga di sekitar 840-an ya. Nah, karena apa ya? Saya untuk fokus trading aja sih, karena satu ya arah detected, kemudian juga masih dia berhasil melewati top box lagi ya. Tapi ya saya niat trading aja. Jadi kalau memang ternyata dia tidak bertahan di atas top box ya, atau nggak bisa sampai ke target resisten 2 atau 1, mungkin saya kemudian akan besar taking profit. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah dia di sini kemarin sempat sideways lama ya Bapak Ibu ya, sideways lama dan akhirnya berhasil uptrend. Nah, ini garis saham dari hoki ini. Nah, memang sempat ada turbulen ya, jadi sempat di sini koreksi ke lautan, kemudian naik lagi, koreksi ke under lautan, naik lagi. Jadi berarti artinya saham hoki ini setiap kali koreksi melewati magenta, dia akan mencoba menyentuh garis lautan, dan ada kalanya dia menembus lautan, tapi 1-2 hari kemudian rebound kembali, ya. Dan saat ini dia masih terfokus uptrendnya. Jadi arah berikutnya sebentar, saya buka pustatnya. Targetnya terdekat sebenarnya si angka R2 Bapak Ibu ya, di sekitar 915, sekitar range 7% ya. Dan untuk saham ini ATH-nya ada di 1015, jadi tertingginya hanya 1015 ya selama berapa tahun ini. Dan hoki ini sebenarnya pas IPO nggak beda lama dengan BRIS ya, tapi ternyata BRIS memang lebih enteng kenaikannya. Tapi salah satu saham consumer good ini hoki termasuk yang stabil di market ya. Jadi salah satu yang hampir sama bidangnya itu saham Aisyah. Namun Aisyah kan karena kendala manajemen, jadi kemarin sempat suspend sampai hampir 2 tahun lebih ya, dan baru open, dan sekarang range harga 200-an. Tapi salah satu saham hoki ini malah yang potensial sebenarnya untuk kita lihat ke depannya, malah bisa untuk beberapa tahun ke depan, karena di sektor consumer good yang bidang beras ini tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Salah satu yang termasuk bagus di market adalah hoki ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin coba trading bisa ya, karena posisi sekarang ada muncul memang syarat beli sudah ada ya. Nah, ada syarat belinya, ada bracket fee sudah ada ya, bracket fee sudah ada. Kemudian ada lagi dia juga sudah ada detected ya. Dan transaksi rata-rata juga lumayan, 13 miliaran ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu pilihan untuk trading ya Bapak Ibu ya. Kalaupun kita hanya untuk trading, misalnya kita beli sore hari ini, dan positifnya dari saham hoki adalah dia berlawanan dengan IHSG Bapak Ibu. Artinya ada beberapa saham yang pada tahun ini kita lihat, salah satunya hoki, Sido muncul, Esesia. Jadi IHSG merah dia masih bertahan di zona hijau. Nah, jadi artinya nggak terlalu terpengaruh dengan composite IHSG kita. Nah, jadi hoki ini lumayan bagus Bapak Ibu. Kalau memang mau lihat trading, mungkin beli sore hari nanti ini. Untuk mungkin kita lihat hari Senin pagi, kalau misalnya masih naik lagi, lumayan kena target 915 atau 900-an, kita bisa taking profit, ya. Ataupun kita jaga tetap stop loss kita di terdekat adalah di top box-nya. Nah, kemudian ada lagi saham berikutnya, ada PPRE ya. Karena PPRE sudah hampir naikkan 19%, saya tidak ingin memaksakan Bapak Ibu untuk masuk ya. Satu alasannya adalah dia masih terhalang di garis top box-nya ya. Jadi ini target stop box-nya Bapak Ibu ya. Jadi perhatikan polanya PPRE ini memang kemarin-kemarin sempat di September itu kan downtrend ya, sempat downtrend Bapak Ibu ya, downtrend sekali, dan begitu di sini dia mulai naik. Namun setiap hari kenaikan juga ada candle-nya bahkan doji Bapak Ibu ya, rambu-rambu begini. Artinya saham-saham seperti ini lebih bagus beli di sore hari, karena tidak pagi hari takutnya bisa dibeli pagi, agar siangan dia koreksi Bapak Ibu ya. Dan juga memang volume transaksi yang tidak terlalu besar Bapak Ibu di saham ini.
ya, yang pasti Bapak Ibu mungkin lebih sering mendengarkan WG, WSBP, WIKA, PTPP ya. Nah, yang kita perlu cermati adalah bila terjadi satu hari lonjakan hampir arah ya, seperti di minggu lalu ya di sini, besoknya sempat lah kalau kita beli di sini ya, atau kita di sini, besok pagi kita bisa jual sekitar jam sebelum setengah 10, bahkan sebelum 9.15 Bapak Ibu. Karena biasanya kan dia akan shooting star, artinya akan ada membuat doji rambutnya di atas ya. Nah, akhirnya akan koreksi hampir 4 hari ya. 1, 2, 3, 4 hari. Dan hari ini dia mulai lagi, naik lagi, fresh green lagi ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tadi sempat ambil di sini saat di atas magenta, oke. Tapi kalau misalnya belum, lebih baik tunggu dia berhasil di atas top box-nya, di atas resist yang di sini Bapak Ibu ya, di atas resist ini. Nah, ini PPRE Bapak Ibu ya. Jadi dia salah satu juga yang termasuk anomali ya dibanding IHSG ya. Nah, kemudian ada saham lagi WSBP ya. Kalau dari filter saya dari market cap ya 1 triliun ya, transaksi rata-rata 5 miliar ya, hanya muncul 4 saham ini ya. Nah, ini WSBP, kita mau lihat WSBP seperti apa. Ya, sebentar masih loading Bapak Ibu. Oke, sambil nunggu Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan bisa diketik aja di kolom chat nanti ya. Nah, ada lagi satu dari Pak Yohanes ya, Telkom 2840. Oke, Telkom 2840. Dan kemudian Pak Kongisman, halo Pak Kongisman, jumpa lagi. Kemarin kita terakhir ketemu di perahu ya, di perahu online. Nah, ini sudah muncul chartnya. Halo Pak Komas juga, ada Bu Sasana tadi. Oke. Nah, ini WSBP. WSBP lebih baik kalau kita bilang karena dia baru berhasil naik dari magenta ya. Nah, kita akan coret di sini. Oke. Oke ya, muncul ya di layar. Nah, hari ini kita cermati adalah kemarin sempat dia 2 piksel merah ya, turun di atas di bawah magenta, tapi ibarat kita bilang kadang habis naik ada koreksi ringan ke antara magenta atau lautan, dan WSBP kemarin koreksi ke magentanya. Setelah berapa hari dia fresh green, pertama kita Bapak Ibu bisa belikan di sini harusnya. Yang bagi yang tidak punya posisi, jaga aja trailing stopnya ya, jaga trailing stopnya aja ya. Dan di sini kita masih bisa beli juga di sini yang hari kedua fresh green. Dan pasti confirm adalah hari ini pas yang pertama kali BTB ya. Namun setelah BTB naik 3 hari mulai koreksi. Nah, koreksi ringan sih kalau saya kayak bilang Bapak Ibu. Karena dia kemarin itu kan sempat downtrend patah Bapak Ibu ya. Downtrend sampai berbulan-bulan bahkan ya. Tapi ini baru mulai pergerakan lagi. Nah, saham-saham seperti ini yang Bapak Ibu bisa cermati untuk masuk dan beli dan swing, posisi swing. Artinya tidak terlalu buru. Oh, oke, sebentar. Ada yang mengatakan saham BRIS gerak. Oh iya Bapak Ibu, benar, BRIS gerak ya. Oke. Ya, BRIS tidak jadi ARB ya hari ini, sore ini. Oke, sebentar kita lihat. Ya, BRIS tidak jadi ARB. Oke, ya itu menarik juga Bapak Ibu ya. Setelah ARB, nah namun kita harus melihat kalau misal posisi lagi merah begitu, lebih baik jangan pakai chart daily, mungkin bisa turun ke hourly atau 15 menit ya. Dan juga ini masih benar-benar spekulan Pak Kongisma, spekulan sekali ya. Oke, posisinya sekarang di BRI Syariah ini di posisi harga 1290 bit ya. Tadi standarnya 1220. Oke. Oke, kita bisa lihat dulu BRIS, sebentar saya sambil lanjutin dulu tadi yang WSBP dulu ya. Yang WSBP ini. Oke, ini yang WSBP Bapak Ibu ya. Jadi WSBP termasuk salah satu syarat buy masuk oke hari ini. Karena 3 piksel hijau ya, ada bracket V juga ya. Bracket V muncul ya. Dan juga masih bertahan di atas garis magenta ya. Nah, BRIS ini WSBP salah satu potensi buy selain hoki tadi ya. Kalau hoki mungkin kita fokus buat trading, tapi nggak bisa swing lama, nggak bisa tahan lama. Tapi kalau
USBP masih bisa karena baru mulai dia Magenta cross di atas lautan dan bertahan sekitar hampir seminggu Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi saham berikutnya. Tadi ada TCPI, saya refresh dulu ya. Mungkin ada perubahan lagi dalam beberapa menit ini. Nah, ada perubahan ya Bapak Ibu ya. Tambah banyak ya. Oke, kita muncul lagi dari Wood ya. Kita lihat Wood. Nah, Wood bagus Bapak Ibu ya. Jadi kemarin kita sempat bahas Wood ini juga di perahu ya. Selama dia masih bertahan di atas Magenta, berarti masih arah ke atas ya. Dan ini memang terbukti masih arah detected lagi ya. Arah detected, termasuk syarat buy. Bapak Ibu, ini sudah boleh bilang hampir keluar dari zona sideways-nya ya Bapak Ibu. Artinya kemarin kan sempat sideways di sini Bapak Ibu. Nah ini sekarang dia hari ini adalah penentuan dia berhasil break nggak dari resist yang selama ini top box lama. Kemungkinan sih ini break Bapak Ibu ya. Karena sudah beda dengan di sini kan, kalau di sini sempat terjadi yang break tapi dia cuma doji ekornya di atas dan itu hanya satu hari yang hijau. Tapi kalau di sini beda, hampir 3 hari Bapak Ibu ya, 3 hari di ke arah atas. Nah ini Wood bisa diperhatikan untuk trading juga Bapak Ibu, bisa trading buy. Posisi harga saat ini Wood ini sudah kenaikan sekitar 2,3%, ya, artinya masih dalam range buy kita lah ya. Jadi kalau saham sudah range sudah perubahan sampai 15%, di atas 13% agak ngeri juga kita Uber. Tapi kalau Wood masih dalam kategori kita bisa buy. Kemudian ada BJBR ya Bapak Ibu ya. BJBR sesi 2 ini kayak mulai meranjak juga ya. Nah, BJBR Bapak Ibu, BJBR posisinya bagus Bapak Ibu ya. Ini juga bagus. Karena bagusnya kenapa? Dia sudah fresh green ya. Bahkan hari ini hijau pekat lagi ya. Memang kemarin sempat doji di sini. Dan ini polanya juga kemarin sempat downtrend dan ini mulai lagi uptrend kembali. Dan arahnya terdekat mungkin ke arah top box lama ya di sini. Nah, ini juga lumayan Bapak Ibu juga bisa buy. BJBR bisa posisi trading buy ya, bracket fee juga muncul, syarat atas terpenuhi. Kemudian ada Adaro, coba kita lihat Adaro Bapak Ibu ya. Adaro hari ini, nah Adaro bagus Bapak Ibu, karena hari ini baru berhasil naik kelas ya. Berhasil naik kelas ya, hijau 3 ya, ada detected. Jadi Adaro juga posisi trading buy ya, ada hoki tadi, USBP, Wood bisa, Adaro juga bisa. Nah, yang bagus ya ini dari Adaro adalah dia kemarin sempat sideways di sini Bapak Ibu ya, sempat sideways ya. Nah ini sempat melewati, sekarang melewati top box. Nah potensinya kemana? Potensi saat ini Adaro adalah mencapai level sekitar resist terdekat, yaitu di top box lama Bapak Ibu ya. Trading buy ini baru naik kelas Bapak Ibu. Dan kalau misalnya baru naik kelas dan juga baru break top box dari masa sideways ya, itu bagus Bapak Ibu ya. Kan kita cari saham-saham yang polanya arah detector. Kemudian kita lanjut lagi, setelah Adaro ini ada hoki tadi sudah kita bahas. BAT, oke, saya lihat BAT ini ya. BAT ini sama apa? Oke. BAT ini juga ada sinyal buy, tapi saya belum pernah trading saham ini. Bapak Ibu nanti bisa lihat di aplikasi trading masing-masing Bapak Ibu sekuritas, lihat bid overload-nya lumayan nggak gitu. Jadi kalau di sini memang syarat terpenuhi ya. Syarat terpenuhi, kalau memang Bapak Ibu mau coba trading buy silahkan bisa. Tapi lotnya jangan terlalu besar, karena mungkin Bapak Ibu belum pernah mengenal saham ini ya. Kita lihat ini seperti apa BAT. Naik kelas pertama ya, arah detector, break top box, oke. Ya. Jadi kalau kemungkinan seperti apa, kemungkinan seperti ini Bapak Ibu. Mungkin bisa kita belanja hari ini, kita bisa jual di Senin nanti ya. Kita lihat, nah Senin itu masih naik, misalnya kita jaga profit nanti. Tapi kalau misalnya ternyata Senin nggak naik lebih banyak, sudah profit 10% misalnya, kita Bapak Ibu bisa jaga posisi jaga profit di 5% ya, trailing stopnya. Artinya kalau misalnya sudah naik 10, turun lagi ke 5, pas 5 itu kita taking profit gitu. Sedangkan kita masih mengamankan 5%, karena polanya kurang lebih setelah break top box di sini, dia akan sideways, dan sideways lama sekali. Tapi kalau misalnya minggu depan Senin masih naik, kita bisa jaga batasin profit kita aja. Jadi lihat aja Bapak Ibu profit berapa. Kalau profit 5 ya jaga stop, trailing stopnya mungkin di titik 0 ya. Saat ini posisi kalau kita beli di saham ini BHT ini mungkin dijaga di posisi di bawah Magenta aja ya. Atau pakai S2 juga bisa. S2-nya berapa di sini?
S2-nya di 490. Agak terlalu dekat Bapak Ibu. Kurang lebih 10% lah. Minimal S2 atau 10% saham BHT ini. Saya coba buka dulu ya di aplikasi sekuritas, mau tahu dulu posisi BIS overall seperti apa ya. Sebentar saya lihat dulu. BHAT ya. Oke. BHAT bid overnya masih lumayan bagus sih Bu, rata-rata 1000-an lot ya. 1.600, 2.900, 3.000-an, overnya juga 2.000-an, 3.000-an. Mungkin kalau saran saya maksimal buy mungkin di bawah 1.000 lot Bapak Ibu ya. Saran saya maksimal di bawah 1.000 lot aja. Ya, dan juga perhatikan memang hari ini titik tertinggi high-nya hanya di 510 ya. Jadi kita memang perhatikan low last price terakhir kan 490. Jadi anggap sekitar 490 sebagai titik salah satu support pijakan juga. Oke, yang untuk saham BRIS-nya Pak Kong Isman mungkin nggak terlalu buru-buru dibeli juga ya. Ya, karena Pak Kong Isman mungkin masih baru di arah hunter. Saran saya kalau misal baru ARB 2 hari, walaupun kita pakai chart hourly atau 15 menit, jangan terlalu buru-buru masuk ya. Karena apa? Hanya kemungkinan dia hanya rebound sementara aja ya. Tapi saran saya nanti aja dulu ya. Ini hanya mungkin kesempatan untuk yang ingin jualan ya, kemarin belum sempat jualan ya, kayak tadi ada yang di grup mungkin bilang saham apa BNLI ya nggak sempat bisa jual ya, mungkin kalau dikasih kesempatan bisa bid ada lagi kan kesempatan bisa menjual gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Saham berikutnya tadi ada selain BHAT ada Tebik ya, Tebik kita lihat Tebik harusnya kalau lihat potensi seperti ini kan sudah U plus 20 ya, artinya Bapak Ibu yang sudah punya posisi tinggal menjaga trailing stop aja ya, berarti sudah punya posisi kan harusnya nih, tinggal menjaga posisi aja. Ini bukan fresh green lagi, tapi murni kalau Bapak Ibu hanya ingin trading bisa ya, bisa trading bisa. Kita lihat titik ATH di berapa sebentar. ATH 1985, posisi sekarang 1475. Resist terdekatnya sekarang saat ini, target terdekat mungkin di R1 dulu Bu, 1520 ya. Sampai R2 1560. Artinya mungkin kurang lebih target kita di 1550, sekitar 70 perak ke atas. Kita mau lihat chart weekly dulu dari saham Tebik ya. Oh, Tebik juga bagus ternyata weekly Bapak Ibu ya. Tebik bagus di chart weekly juga ya. Jadi saat ini Tebik weekly-nya memang baru BTB ya. Kalau BTB kayak gini kemungkinan juga lumayan sekali Bapak Ibu ya. Masih ada posisi lah, kita bisa hold sampai 1-2 hari ke depan. Adaro kalau mau masuk boleh Bu Widya. Oke. Ya, boleh kalau mau masuk Adaro boleh ya. Tanpa menunggu waktu lagi ya. PPRE tadi sudah kita lihat. Kemudian WSBP sudah, BJTM. Oke, sebentar saya bukan BJTM nih. Mungkin ada yang pertanyaan. BJBR naik, BJTM seperti apa? Oke. BJTM juga posisi trading buy Bapak Ibu karena baru fresh green kembali ya. Fresh green, oke, setuju ya. Boleh beli, kenapa? Bertahan di atas magenta, oke. Ada bracket fee ya. BJTM posisi buy, Wood trading buy, Hoki trading buy, Adaro trading buy. Oke. Sambil sudah ini saya coba menjawab pertanyaan teman-teman dulu ya. Mungkin ada yang buru-buru ya, takut market sesi 2 tutup kan. Yang belum punya posisi tadi adalah posisi saham yang bisa dibeli Bapak Ibu ya. Oke, kita turun dulu. Pertama ada pertanyaan dari Pak Yohanes, Telkom ya, seperti apa? Oke, sebentar kita buka Telkom. Oke, Telkom. Telkom posisi Bapak ada di harga 2840 ya. Saat ini harganya ada di 2730, baru turun sekitar koreksi 100 perak Pak ya. Berarti stop loss Bapak berarti kurang lebih kan di 2590. Selama masih di atas 2600 masih hold aja Pak. Pak Kong Isman tenang aja, Telkom masih belum kemana-mana ya. Ini sorry Pak Yohanes ya tadi ya. Ini posisi Telkom masih belum kemana-mana. Setelah downtrend patah, baru mulai sideways dan baru mulai mau rebound. Jadi perjalanan baru dimulai. Jadi kalaupun nanti besok-besok ada mungkin seperti ini, naik lagi begini, biarkan aja Pak, nggak apa-apa, abaikan aja ya. Pokoknya selama masih di atas S2 di atas 2590 biarkan aja ya, tahan aja Pak ya. Oke. Adaro tadi sudah Bu Yohana ya, Adaro oke. Asri, oke, Asri gimana? Asri kemarin trading buy ya, saya juga ada posisi, mungkin sekarang lagi agak merah dikit ya. Oke, Asri seperti apa posisi terakhirnya? Kita lihat.
Nah, Asri masih posisi hold Bu Yohana, jadi hold aja nggak apa-apa ya, di hold aja dulu ya. Ya, masih baru inilah, baru mulai ya, nggak apa-apa, biarkan aja. Target terdekat sebenarnya 135-an, sekitar top box lama, resistnya di sini nih ya. Jadi masih nunggu aja nggak apa-apa. Care gimana? Saham Care, coba kita jawab dulu saham Care. Oke, saham rumah sakit nih Care ya. Belum ada sinyal Bu ya. Kita tunggu. Jadi buat teman-teman yang lagi potensi lagi nungguin saham Care ini, kan sempatnya di sini kan sideways Bapak Ibu, sideways, terus breakout ya. Breakout dan patah lagi. Nah, ini mungkin kemungkinan masih sideways di sini Bapak Ibu ya, masih sideways di sini ya. Masih sideways ya. Zigzag masih zigzag di situ. Tungguin aja sampai ada sinyal fresh green minimal 2 pixel hijau ya, syarat ATS terpenuhi baru kita masuk ya. Sementara ditunggu dulu, kemudian saham BBTN. BBTN sebentar, BBTN. BPTN sama dengan posisi saham Telkom tadi ya Bapak Ibu ya. Tahan dulu aja Bu, tahan. Pokoknya stop loss-nya kan kurang lebih kalau S2 di 1175, kalau belum sampai 1170-an masih hold. Oh ya, buat Bapak Ibu kalau misalnya stop loss S2 misalnya 1175, jangan pakai angka patokan 1175 ya. Mungkin kalau saya turunin 1-2 tick, jadi pakai 1165 atau 1170 ya Bapak Ibu ya. Jangan bulat-bulat 1175, mungkin 1165 lebih baik ya. Tahan aja dulu ya, masih posisi oke. Kita lihat market sebentar Bapak Ibu ya, saya perhatikan juga ya, market gimana, seperti apa. BHT belum kemana ya. Alam Sutra masih posisi di merah di 120 Bapak Ibu. WSB pun mulai nanjak tadi ya Bapak Ibu, yang ada rencana beli WSBP silahkan di buy ya. Oke, kemudian tadi kita sama apa tadi? Oke, BRIS-nya masih di level merah di sekitar 1285 ya. Tidak perlu di Uber dulu, buru-buru nggak apa-apa. Oke, ini ada saham. Bentar. Oke, kita lanjut lagi. Yang tadi masih potensi buy, selain ini ada TCP satu lagi Bu. TCP sih itu buka dulu ya, TCP ya. Oke, saya mencari loading dulu ya. TCPI bagaimana Bapak Ibu? Ada yang punya pendapat? Oke. Bu Susana ada beli di harga 5400. Oke, TCPI 5400, posisi saat ini posisi memang benar trading buy. Oke, good call Mbak. Bu. Oke, posisi saat ini TCPI bagus ya. Bagus, ini bagus. Baru fresh green kembali ya. Setelah, nah ini perhatikan Bapak Ibu ya, sideways di sini, ini adalah saham sideways ya. Kemudian uptrend di sini dan ada koreksi ringan dikit. Kemana? Ke lautan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya posisi harga bawah, lihat aja. Kalau dia tidak cross di bawah lautan, harga masih bertahan, hold aja. Dan ini terbukti kayak mantul Bapak Ibu ya. Mantul. Dan ada boleh ITMG. Oke, Pak Kong nanya ITMG sebentar. ITMG seperti apa? Oke, ITMG. Jadi posisi trade saat ini ITMG seperti kemarin saya sempat bahas di perahu juga, ITMG lagi posisi sideways ya Bapak Ibu ya, sideways banget ya, sideways ya. Tapi sudah boleh kita cermati ya, kalau kita fresh green di atas magenta, di atas lautan, kalau mau beli boleh, tapi ingat jangan maksimal power dulu. Mungkin kalau dari dana 10 juta maksimal mungkin 5 juta dulu. Karena apa? Dia harus melewati top box dulu. Kalau lewatin top box dia baru balik ke uptrend lagi ya. Jadi kalau misalnya lewatin top box baru posisi uptrend kembali. Kalau enggak usah buru-buru di Uber ya. Oke. Semoga menjawab. Kalau salah ingat tadi saya lihat Akra sempat koreksi ke level 2670 ya. Koreksi ke level 2670 ya. Memang agak sabar dikit kalau saham Akra ya Bu ya. Dia tidak langsung naik ya. Oke, sebentar. Akra loading dulu Akranya sebentar. Sambil cek market lagi. Posisinya yang
paling menarik hanya saham-saham tadi ya. Hoki malah koreksi lagi, walaupun mungkin teman-teman yang belum beli ya. Selama masih ada syarat atas masih boleh masuk ya Hoki ya. Kemudian Bank BNI mulai hijau kembali ya, BNI mulai hijau kembali. Nah, kemudian ada sahamnya Bank BCA masih koreksi ya Bapak Ibu ya, masih koreksi merah, nggak apa-apa. IHSG juga masih di zona merah ya, masih di level 5083. Kita buka lagi chart Akra nih. Akra posisinya mirip seperti BTN Bu, jadi nggak perlu khawatir. Jadi setelah naik ini kemarin kita syarat beli di sini ya, syarat beli hanya koreksi ringan nggak apa-apa. Jadi biasa polanya memang kalau Akra seperti ini Bapak Ibu ya, koreksi dikit, naik lagi koreksi dikit, pelan-pelan dia ya, nggak bisa langsung. Di sini aja juga sama nih, ingat ya, koreksi dulu, naik lagi, koreksi dulu, naik lagi, baru koreksi beneran kalau di bawah magenta ya. Jadi selama di atas magenta, di atas lautan, Akra ditunggu aja Bu, nggak apa-apa. Stop loss Ibu harusnya kemarin berarti masih di sama ya, stop loss kemarin ya pas bikin trading plan berapa? Mungkin di level S2 ya. Di level S2 3% minus 3%, di level 2500 ya, bertahankan aja. Jadi selama Akra masih di atas 2500 masih hold aja Bu ya. Jadi setelah kita beli harus siapin trading plan-nya, stop loss-nya di mana. Jadi biarkan aja masih hold ya. Nggak apa-apa, kalau baru merah-merah dikit, jangan pusing dulu ya. BRPT, oke, Bu Lestari aja BRPT. Oke, BRPT masih bertahan di atas stop box ya. Masih bertahan di atas stop box, biarkan aja. Yang sudah beli di sini, sudah punya posisi hold aja. Jadi sekarang saat ini dia lagi menguji top box dan menguji magenta ya, biarkan aja dulu ya. Masih uptrend, biarkan aja dulu ya. Tahan dulu aja, nggak apa-apa. Inco. Nah, untuk saham Inco, saya rasa mungkin Inco, Tins, dan Antam kemarin ada banyak sekali yang dapat profit, tapi mungkin ada yang kaget juga ya. Setelah sentuh harga 4.700, kok dia cepat banget turunnya ya. Jadi turunnya sangat dipaksakan ya. Nah, oke. Buat teman-teman Bu Lestari terutama, atau teman-teman yang lain yang punya saham Inco ya, yang punya saham Inco, Bu Diana BTN tadi sudah saya bahas, masih hold aja, posisi masih trading buy, hold aja. Yang sudah punya posisi hold aja. Oke, dan ini saham Inco. Buat teman-teman, ini kan kemarin down uptrend ya. Di sini kan sempat uptrend ya, uptrend, kemudian sideways di sini ya, sideways. Nah, pas posisi sideways ini kan seperti kemarin BTB naik. Nah, yang perlu kita cermati Bapak Ibu, saham apapun kalau sudah naik sampai di atas 15%, tolong dijaga profitnya ya. Kalau sudah kena targetnya R2 atau R3, boleh kurangin posisi, taking profit sebagian, dan perhatikan trailing stopnya. Kalau memang stop loss di magenta, mungkin kadang pikir kejauhan ya, kan stop loss magenta kan di sini kan, sedangkan harga di sini 4.700 kan. 4.700 turun ke 4.200 kan selisih 5 naik tinggi begitu. Bisa perhatikan mid price-nya, MP-nya di sini. Nah, kalau kemarin mungkin MP-nya kan di sekitar 4.000 ya. Nah, saran saya kalau misalnya sudah ada saham yang profit sampai 20%, jaga dah. Misalnya sekitar 20 atau 15%. Artinya kalau misalnya dari 20%, turun sampai 15 atau 12 langsung taking profit aja. Jangan nunggu dia balik sampai minus plus atau bahkan merah gitu ya. Dan untuk ini kalau misalnya saham seperti Inco, kalau sudah naik terlalu kencang, Bapak Ibu juga bisa perhatikan chart hourly buat tambahan. Jadi kayak gini nih, ya. Jadi minimal sebenarnya kalau kita Bapak Ibu kemarin bisa coba, mungkin bisa kurangi posisi di sekitar pas dia cross di atas, cross di magentanya. Jadi pas muncul di sekitar sini udah boleh kurangi posisi. Atau mau lebih jelasnya kalau saking cepatnya bisa pakai chart 15 menit juga. Nah, kayak gimana chart 15 menit kayak ini? Ya. Jadi pas posisi kemarin memang hanya sekitar setengah jam ya Bapak Ibu kemarin ya. Artinya kalau sahamnya terlalu kejut naik cepat gitu ya kita harus lebih responsif, dan memang ada keuntungan Bapak Ibu kalau yang pasang target itu langsung kena tuh. Ya, ada kemarin temen di grup juga dapat target. Ini hanya pergerakan, ini chart 15 menit ya. Ini chart 15 menit. Dia sideways di sini jelas trading buy ya. Hanya 15 menit naik langsung koreksi merah. Jadi artinya stop loss-nya adalah sekitar di sekitar sini. Jadi pas muncul 2 pixel merah harus mulai kurangi posisi ya. Dan paling bagus saham-saham kayak gini kan kejutan naiknya, artinya begitu naik kenceng, jaga trailing stop dengan manual aja. Ya saran saya sih manual. Jadi kalau misalnya profitnya sudah 20%, sudah susut atau koreksi sampai tinggal 14 atau 15 ya boleh jual posisi lah. Minimal setengah realisasi taking profitnya ya.
Oke, kemudian dari Bu Widya tadi BRPT sudah saya jawab ya, masih posisi hold, masih selama di atas top box ya. Kemudian saham INDI. Oke, teman-teman yang lain silakan juga yang mau tanya lagi apa, silakan ya. Sebentar, baru saya lagi buka market lagi sebentar. Ini saya jawab dulu satu saham INDI ya. Ini kemarin pergerakan harusnya hampir sama kayak Adaro, harusnya sama ya. Kalau mining tambang batu bara satu ikutan, semua harus ikutan. Jadi posisi ini oke ya, posisi oke nih. Syarat beli ya. Ada bracket fee nggak? Kalau belum ada bracket fee tungguin dulu ya. Oke. Tapi kalau misal Bapak Ibu masuk beli, boleh. Kenapa? Tapi ingat ya, dia masih sideways, dan kemungkinan BTB, tapi harus sabar. Kayak kemarin kan BTB di pagi hari, sorenya merah ya, malah uji lagi di magentanya. Dan saat ini kan sudah sore nih, sekarang setengah 3 sore, lebih confirm hari ini. Jadi kalau misalnya mau trading buy posisi boleh juga, ini tambahan juga ya. Ini boleh trading buy boleh ya. Ini kalau misalnya mau trading buy bisa ya, masih bagus ya. Oke, kemudian saham apa? BRI ya. Sebentar, sambil saya cek market dulu ya, ada perubahan apa. Oke, BRI Syariah masih di level merah aja. Kemudian saham BES yang koreksi ya, BES sempat ke koreksi juga. Kemudian ada saham, oke, ya biasa seperti kebiasaan hari Jumat Bapak Ibu ya, banyak yang sudah profit banyak pada taking profit ya. Tadi yang posisi trading buy, Adaro bisa trading buy tadi ya, sudah bisa masuk tadi ya. Oke, saya lanjut tadi sama apa? Bank BRI ya, Bank BRI. Oke, Bank BRI masih sama kayak BTN ya, masih sama, kurang lebih sama semua ya. Jadi masih posisi hold ya. Kalau sudah punya posisi profit, harusnya kalau ada pasang trailing stop harusnya sudah kena mungkin ya, karena sudah di bawah magenta juga ya. Tapi kalau memang ini ada nabung BRI, selama belum muncul 3 pixel merah, hold aja ya. Masih posisi aman ya, masih posisi aman ya. Magenta memang sekarang sedang menguji magentanya, tapi kalau masih belum ada 3 pixel merah, biarkan dulu ya. Ingat, dia baru setelah koreksi dalam ini kan naik ya, naik kencang, terus downtrend, sideways, baru mulai naik. Sabar aja ya, mungkin masih ada gejolak seperti ini, masih ada gejolak dikit lah ya, nggak apa-apa. Seperti ini nanti ya, gejolak dikit naik lagi gitu ya. Jadi hold aja ya, hold aja Pak Martanus. Kemudian HAM Sampurna harusnya sudah kena stop loss setahu saya ini harusnya, karena bayangan saya pribadi sudah jual juga harusnya. Bentar ya. Oke, kemarin sudah sempat 2 pixel merah, harusnya sudah mengurangi posisi ya. Jadi gini, kalau muncul 2 pixel merah, mau kurangi posisi sebagian boleh taking profit ya. Karena ingat, kalau sudah naik kan harusnya kita taking profit juga gitu. Nggak serta-merta kan langsung naik semua. Apalagi sudah sampai hampir 1 minggu yang naik kemudian. Ya, ini mulai koreksi nih Bapak Ibu. Kemungkinan dia akan turun ke arah lautan. Ya, kemungkinan arah turun ke lautan. Memang istilahnya masih belum turun kelas, masih tetap up ya. Tapi kurangin posisi boleh lah. Ya, kemarin kan kita belanja sekitar 14.50-an, taking profit 15.50 kan boleh ya, nggak harus sampai berapa, atau 15. Nah, sekarang sih udah koreksi ya, kemarin sempat mentok di 15, top boxnya 15.75, ya saya juga jualan sekitar 15.40-an lah, ya nggak terlalu banyak juga, ya karena saya mah begini sih kalau Telkom, kalau HMCSP kayak gini nih polanya kan, jadi naik, koreksi lagi, naik, koreksi lagi. Nah, ini koreksi patah. Tapi kesempatan buat Bapak Ibu yang pakai arah hunter kan dapat di sini ya. Dapat dia di sini ya. Kita bisa top off di sini kan. Ingat ya, kalau bisa ada satu saham ketemu resist 3 hari aja. 3 hari dia high di situ-situ aja. Udah kurangin posisi aja. Oke. Medco, Bu Levina. Oke, sebentar ya, satu-satu. Aduh, Bu Diana belinya di 1565 ya. Nah, ini Bu Diana saya harus pertanyaan ulang nih. Alasan beli di 1565 kenapa itu? 1565 pas kapan? 2 hari lalu dong berarti ya. Oke, buat Bu Diana, next time mungkin kalau belanja ingat dulu, di sini fresh green nggak? Di sini ada sinyal ATS nggak? Kalau nggak ada jangan dipaksain Bu, gitu. Kalau sampai nggak ada sinyal ATS, nggak usah beli saham ini, cari saham lain. Kalau nggak ada saham yang lain, nggak usah dibeli dulu, tahannya dulu cash, ya. Kemarin beli ada posisi salah, takutnya itu beli pas posisi orang mau taking profit, Bu Diana ya.
Apa sampai nggak ada pilihan mesti beli HMSP gitu kan, masih banyak saham lain kemarin ya, gitu ya. Jadi next time diperbaikin pola pilih sahamnya Bu Diana. Jadi kalau saya lihat harganya terlalu tinggi. Teman-teman kan masuk di sekitar di sini harusnya kan, di sekitar Magenta. Di sini masuknya. Ya. Antam. Oke, kita bahas Antam nih ya. Oke. Sebentar saya buka cari dulu. Oke Bapak Ibu, sambil yang tadi mau transaksi mau dibelanja, dibeli dulu mungkin apa ya. Buat kita trading jualan Senin pagi trading kilat ya. Jadi kita beli hari ini, jualan Senin pagi ya. Pilihannya Bapak Ibu bisa lihat di Tiara juga ya, ada Wood, BJBR, Adaro ya. Saya rekom sih Adaro ya, Adaro oke. Hoki juga oke ya. Kemudian USBP juga masih oke. Oke. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya sambil juga mesti close posisi sebentar, ini saya jual dulu sebentar yang mesti dijual. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Marketnya yang bisa taking profit, yang bisa belanja, dibelanja dulu. Oke, yang tadi mau belanja rencana apa tadi? Adaro ya. Oke, BRI area mulai menguning ya, 13.10. Berarti artinya Agaro juga mulai harusnya ribuan juga. Tapi jujur Bapak Ibu yang untuk beri sini, saran saya hanya benar-benar yang siap money manajemennya dan memang siap untuk cut loss tiba-tiba, karena kalau misalnya tidak jadi naik bisa ambil, tapi kalau enggak saran saya nggak usah lah ya gitu. Kan kemarin teman-teman harusnya sudah ambil harga 900 ribuan, harusnya sudah taking profit kan. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini kita lanjut ke tadi pertanyaan siapa tadi? Ada pertanyaan dari Antam ya, sama Antam. Oke, kita buka Antam. Oke, Antam. Oke, kemarin seperti info dari Sugeng juga kan, artinya kalau kita ketemu saham yang naik kencang seperti ini, tiba-tiba ya naik kencang sampai arah ya. Kalau hari pertama arah, hari kedua, besok pagi ya saat sudah naik tinggi, sudah mulai turun dan ada bentuk doji ekor di atas, sudah mulai kurangi posisi ya. Saran saya harus kurangi posisi, taking profit lah. Artinya kalau Bapak Ibu kan belanja di sini minimal, pertama kan belanja di sini ya, pas lagi pertama fresh screen ya, atau di sini sudah belanja, artinya sudah belanja barang 4 hari 5 hari, dan begitu ini karena polanya hampir mirip di sini kan, ingat gak di sini tuh sama ya. Nah, sama pola sama ya, polanya sama ya. Oke, kita lanjut. Oke, Medco, kita lihat Medco seperti apa. Lagi koreksi sebentar, kita lihat ya. Nah, ini Medco ini Bapak Ibu ya. Medco masih di hold Bu ya, masih di hold ya. Kemarin beli di 392 ya. Sebentar, 392 berarti di harga high kemarin 388, high kemarin 398 ya, berarti kurang lebih kemarin yang beli high-nya ya. Oke, masih di hold Bu ya. Sekarang tetap pakai stop loss yang kemarin Ibu pakai, yang Ibu terapkan di trading plan, masih hold. Anggap kalau misalnya Ibu stop loss kemarin 392, berarti sekitar 10%, 360-an, atau pakai S2 sekitar, sama ya, S2 344 sampai 10% juga. Jadi sekitar 3,5 masih hold Bu ya sementara. Jadi saat ini pijakan terdekat adalah ini di sekitar Magenta dan Lautan ya. Selama masih di sana masih aman, masih potensi naik Bu ya, di hold aja nggak apa-apa.
Oke, kemudian ada Pak Sutanto, gudang garam ya, gudang garam, gudang garam. Oke, gudang garam mirip seperti Ham Sampurna ya Bapak Ibu ya. Jadi posisi sudah mulai harus taking profit sebagian karena satu sudah turun sudah muncul kemarin sempat 2 pixel merah di bawah laut, di bawah magenta ya. Sudah mulai kurangin posisi. Jadi turbulensinya mungkin saat ini bisa sampai di sekitar lautan ya untuk gudang garam ya. Bank BNI tadi saya belum jawab ya Bank BNI ya. Bentar, BNI. Bank BNI masih sama seperti BTN, BRI juga ya. Masih koreksi sampai ke level mungkin sekitar level lautan. Jadi masih di wait aja dulu. Saat ini bagusnya masih positifnya masih di atas magenta, di atas top box ya, masih hold aja. Masih oke kok, masih oke, di hold aja apa-apa ya. Kemudian ada lagi Pegas ya. Pegas beli di 1080. Oke, Pegas. Nah, ini Pegas ya. Pegas beli di 1080. Oke, Pak Evan, BNI Pak dari 3 hari lalu 3 pixel hijau. Nggak apa-apa Pak, hold aja BNI. Kasih waktu 5 hari. Kalau nggak kena stop loss, kalau nggak profit juga, mau keluarin posisi boleh, mau jual boleh. Tapi kalau masih belum baru 3 hari, hold dulu aja. Karena jangan sampai trading plan Pak Evan baru belanja, ternyata 3 hari ada goncangan, jadi ragu, jangan dulu ya. Memang komposit sedang koreksi ya, tapi selama masih di atas level 5.000 kita masih aman harusnya sih ya. Oke, Pegas di 1080 ya. Saat ini harganya 1035. Nah, Pegas ini berarti Ibu pas kemarin ini ya, berarti pas arah detected ya. Ini ya di sini berarti pas belinya ya. Nggak apa-apa, hold dulu aja. Masih potensi masih uptrend kok, hanya koreksi-koreksi ringan, nggak apa-apa ya. Kita lihat di level 1000-nya. Tetap pakai, Bu Diana pakai stop loss-nya kemarin yang 10% atau S2, pakai dulu itu ya. Jadi artinya stop loss sekitar S2 di 955. Ya sekitar 955 maksimal Bu ya. Jadi kalau misalnya dia turun di bawah 955 baru pertimbangkan untuk cut loss ya. Kalau enggak masih hold dulu aja ya. Masih di hold dulu aja. Oke, nggak apa-apa ya. Saya sambil lihat market lagi nih. Tinggal 2 menit sebelum jam pre-closing Bapak Ibu yang mau belanja siapa, belanja juga hanya tujuannya untuk kalau Senin ada up bisa jualan. IHSG sesi 2 ini mulai rebound ya, Bapak Ibu yang mulai rebound. Dan BRI Syariah ternyata mampu ke level titik hijau ya. Selamat kalau misalnya tadi ada yang coba untuk spekulan buy ya. Oke. Bapak Ibu saya sebentar ya, saya cek posisi buy juga ya. Ada yang belum sempat ke buy tadi ya. Bapak Ibu silakan. Yang mau buy di buy dulu sambil ya. Yang tadi bisa buy tadi apa aja? Ada Aro. Tadi yang Pak Evan nanya BNI masih hijau kan sekarang masih aman. Malah dibanding BRI masih amanan BNI masih hijau, level hijau, masih aman Pak. Nggak apa-apa BNI itu aja. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi saham apa berikutnya? AALI ya. Ya, AALI. Yang Pegas tetap di hold ya. Kemudian AALI. AALI masih pixelnya masih kuning Bu ya, masih bisa di hold sih. Belinya di 11.000 ya. 11.020.
Oke, berarti kemarin ya, nggak apa-apa masih di hold ya. Stop lossnya di berapa Bu? Coba dicek. Yang pasti kalau bisa perhatikan AALI jangan sampai turun di bawah lautan, itu aja. Kalau selama masih di atas lautan masih aman ya. Selama di atas lautan masih aman. Oke, market sudah jam pre-closing ya. Market pre-closing ya di level 5089 composite. Bapak Ibu tadi yang belum sempat belanja mungkin mau belanja Adaro-nya ya, bisa coba dicek, tolong dicek di bid offer terakhir berapa. Kalau mau beli rencana coba beli di harga offernya aja ya, atau naikin satu tick ya biar bisa dapat posisinya. Saya coba bantu lihat yang bearish area tadi ya. Oke, bearish area. Oke, ternyata mulai masih tahap tidak sampai ke magenta ternyata koreksinya ya. Tidak sampai ke magenta ya. Sebentar ini. Nah, ini bearish area ya. Oke, bagi yang sempat beli ataupun yang masih nahan, ya udah bisa ditunggu dulu. Ntar kita lihat minggu depan seperti apa ya. Masih bisa ditunggu berarti ya. Kita lihat minggu depan. Untuk sektor di chart hourly pasti harusnya ada potensi rebound memang. Sebentar ya. Oke ya, ternyata memang ada trading buy ya di posisi chart hourly ya, Bris ya. Bapak Ibu memang kalau ada yang memang ada niat pengen beli di posisi Bris, silakan ya. Oke, Bu Emi, KF34. Nah, yang saya pertanyaan agak bingung nih di Bu Emi. Kok bisa posisi antamnya di 1160 ya? Tinggi sekali, Bu. Oh my God, Bu Emi nih. Bu Emi kemarin panik buy kenapa? Bu Emi coba chatting lagi. Alasan kemarin buy Antam kenapa? Saya mau tahu dulu ya. Tolong bantu saya. Bu Emi, alasan buy Antam di 1160 kenapa? Jadi biar teman-teman lain juga bisa lihat sharingnya kenapa nih, gitu ya. Coba Bu Emi diketik ya kenapa alasan buy di Antam di 1160. Oke, 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 Bu Emi, saya bantu jawab satu-satu ya mungkin ya, yang di Mas juga nanti ya. Oke, buat teman-teman, ini kan kasusnya Bu Emi adalah salah ketik kemarin, mau 1060 jadi 1160. Oke, kalau pagi-pagi, artinya kemarin Antam itu kan naik pas pagi. Nah, saran saya, kalau Bapak Ibu nggak siap, jadinya nggak cepat untuk buy pagi-pagi, jangan deh, mendingan sore-sore kayak sekarang aja santai. Jadi lebih tenang belinya, apalagi jam sekarang nih, dikasih waktu di 14.50 sampai jam 15 kan market diam, nggak bergerak, artinya Bapak Ibu bisa tentukan beli di harga over. Nah sekarang beli santainya, ya buat jualan ntar Senin misalnya, atau di hold nggak apa-apa. Tapi kalau misal pagi-pagi takut kayak Bu Emi tuh, mau beli 1060 saya tahu, kemarin tuh Antam itu cepet banget ya naiknya, naik cepet sekali, dan turun lebih cepat lagi ya. Artinya apa? Nanti akibatnya nyangkut. Hari sebelumnya sudah naik 25% ya, dipaksa lagi kita beli lagi kan, gitu. Jadi takutnya jadi nyangkut tuh. Jadi kejadian seperti itu kan. Nah, itu yang sekarang jadi pertanyaan nih buat Bu Emi nih. Nggak apa-apa. Jadi buat pelajaran, besok-besok jangan langsung seperti itu lagi. Nah, sekarang posisinya kita biar gimana nih Bu Emi tidak tidak sampai sekarang sudah posisi harga Antam kan 900-an, 940-an kalau salah ya. Nah sekarang posisinya susah di situ nih, saya bingung nih.
Oke, nggak apa-apa. Oke, kemudian Pak Evan nanya, kalau BRI ada satu pixel merah apa dijual atau tahan? Pak Evan, kalau misalnya BRI minimal 2 pixel merah jual sebagian, ya. Kalau sudah untung naikin trailing stop. Kalau mau jual semua tunggu 3 pixel merah, gitu ya. Terus kalau misal baru 1 pixel merah, 2 pixel merah, kalau belum kena stop loss tahan aja dulu, gitu. Karena takutnya begitu kena 2 pixel merah, Bapak jual, ternyata cuma koreksi ringan dia naik lagi, gitu ya. Di waktu-waktu sekarang memang harus lebih gimana ya? Beli saham kan harus lebih teliti, jangan sembarang beli aja, gitu. Oke, Bapak Ibu, saya juga sambil pasang posisi. Mungkin ada Bapak Ibu yang pasang posisi, silakan ya. Bisa dipasang. Yang mau dipasang posisi, silakan dipasang, Bu. Oke, lanjut lagi yuk. Bu Emi, Dimas ya. Sebentar saya cek Dimasnya ya. Dimas. Dimas Hourly agak cemas ya. Downgrade ya. Di daily-nya gimana? Oke. Jadi gini, sekarang 230 ya. Harga belinya Bu Emi kan di Dimasnya di 244. Artinya stop loss kurang lebih sekitar 220 ya. Oke, jadi saran saya buat Bu Emi, sebenarnya S2 stop lossnya di 210, tapi kalau pakai Ibu Mani patokan 10% dari harga kemarin, artinya kalau selama di atas 220 Dimas hold dulu Bu ya, masih hold dulu. Ya sekarang masih bertahan di top bottom box lama, bottom box di sekitar sini di harga 228 ya. Kalau dia sampai muncul 3 pixel merah ya, Ibu boleh cut dulu ya. Dan ini posisi Dimas adalah lagi sideways lumayan besar ya. Artinya sideways lumayan panjang di sini ya, sideways sekali ya. Ini sideways di sini Bu Dimas ya. Oke, lanjut lagi. Keras 390. Keras kita buka dulu caranya seperti apa keras ya. Nah, keras seperti ini. Oh ya. Keras kemarin kalau nggak salah pas lagi kemarin di Pravu saya ada bahas juga ya. Nah, ini posisinya penyakitnya adalah sering doji ekor begini ya. Capek emang sih ya. Ini kayak pedang benar ya. Nah, ini pokoknya yang resiko masuk di pagi memang kena ya. Paling bagus saham-saham kayak gini tolong besok-besok belilah pertama kali fresh green ya. Pertama kali naik. Jangan pas udah 3 hari ketiga di Uber. Ini saya rasa Bu Emi juga kenapa beli 390 tolong ditulis juga alasannya kenapa ya. Berarti kalau 390 berarti cut loss-nya di level 350 siap dong. Kalau sampai turun di level 3,5 di cut loss. 3,5 itu kurang lebih kan di bawah magenta ya. Atau mungkin kita bisa pakai S2-nya Bapak Ibu Bu Emi ya. 332 sorry. Pakai S2-nya 332 untuk batas stop loss-nya ya. Oke. Yang lain yang belum belanja, siapa yang mau belanja coba dibelanja dulu aja. Tadi pilihan ada sama apa aja tadi, ada Adaro, ada Hoki ya. Saya share lagi nih ya. Oke. Oke, ada yang bertanya Sido ya Bu Lestari ya. Yang mau beli ada lagi siapa mungkin mau beli posisi sama apa? Ada yang mau beli sama apa mungkin? Silakan ada yang mau beli apa mungkin? Kalau ada yang spek buy mungkin seperti Pris ya silakan mau beli di harga 1.400 ya misalnya. Oke, jam pre-closing sudah mulai, jam 3 sudah kelihatan angkanya harga berapa ya.
Jam prior closing sudah kelihatan Bu ya. Siapa lagi mungkin ada pertanyaan tadi selain Sido, mau beli Sido maksudnya. Oke, Sido sebentar saya cek ya. Kan nggak ada pilihan di sini Sido tadi. Pilihannya tadi kan ada BJTM ya, BJBR, ada ARO ya. Sido saya lihat dulu Sido. Salah ya. SDMU lagi. Sido. Enggak. Nanti dulu, Bu Lestari tunggu dulu ya. Belum ada sinyal buy. Masih pixel kuning. Nanti aja dulu ya, nanti dulu. Ya. Masukin watchlist boleh, tapi penyakitnya mentok top box dan masih sideways ya di sini ya. Perhatikan ini ya. Saya nggak tahu nih, masih ke sini apa langsung naik ya, belum tahu. Tungguin dulu aja ya, jangan buru-buru. Oke, sebentar saya beresin pasang buy juga ya. Ibu juga bisa kasih waktu 1 menit sebentar ya. Pasang posisi buy dulu Bapak Ibu boleh ya. Sebentar ya, saya juga izin sebentar. Sambil ada yang pertanyaan, boleh masuk juga pertanyaan ke kolom chatting Bapak Ibu ya. Pokoknya yang tadi yang Sido jangan beli dulu ya, yang BRI masih tahan lah, itu masih posisi tahan. Oke. Sambil aja mungkin ada pertanyaan apa? Sambil nungguin. Wah, Bu Yuyuk telat banget ikut webinarnya nih ya. Bu Yuyuk buruan tuh cek di itu tadi yang di watchlist yang kita di apa namanya? Di Tiara ya, yang ada RO, ada hoki, atau mau coba trading kilat di Breeze ya, karena di hourly masih hijau ya, silakan. Saya ada kendala sinyal ini soalnya saya di sini. ASI coba saya cek ASI ya. ASI boleh. Kalau mau coba spek buy boleh ASI Bu.
Ya, memang sih mentok top box, tapi arah detected ya. Jadi kemungkinan bisa langsung lanjut naik di hari Senin ya. ASI boleh tambahan tuh, Bu Yuyuk, boleh bagus tuh. Teman-teman, ASI boleh juga tuh. Bentar ya, saya sambil error soal di laptop nih. Saya pasang di sini dulu sebentar ya. Wah, menarik sekali Asia arah detected nih. Sebentar ya Bapak Ibu ya, sebentar saya sambil cek ini dulu. Weton boleh masuk apa tunggu BTB? Weton saya belum lihat chartnya dulu sebentar ya, Weton. Waktu kita mepet ya nih ya, kalau mau belanja nggak banyak waktu nih, soalnya kan market tutup jam 15.15. Weton boleh buy, Weton juga boleh, yes, Weton juga boleh. Weton boleh. Pak, maksud saya dipasang posisi buy itu apa ya? Kan sekarang market sudah tutup. Oke, buat teman-teman, market masih buka ya. Market masih buka sampai jam 15.15 ya. Jadi kalau mau belanja sekarang masih bisa, tapi beli harga last price ya. Kalau misalnya bris 13.95 berarti beli 13.95 antri dalam posisi bid ya. Masih bisa Pak Putu. Waktunya masih sekitar 8 menit. Bentar ya, saya pasang dulu ya. Oke, Weton boleh kalau masuk, mau tunggu BTP boleh. Kalau misalnya belum BTP, masuknya setengah mungkin nggak apa-apa. Unilever kalau lagi nggak muncul kayak tadi ya di ini di apa di set saya sebentar. Unilever ya. Oke, Unilever juga boleh, betul. Unilever juga boleh. Unilever juga bisa buy, posisi baru fresh green ya. Unilever bisa buy. Unilever oke, ya. Tapi nggak bisa banyak-banyak ya, karena kita belum break top box ya. Oke kok, oke. Sebentar Bapak Ibu ya, lagi kendala error juga nih. Sebentar. Unilever oke Bu ya, Unilever boleh. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang lain mungkin pertanyaannya? Unilever oke, Weton oke.
Yang bisa dibeli mulai banyak ya di sesi 2 ini. Tapi lihat aja yang paling terbaik yang mana ya tadi ya. Yang terbaik yang ini salah satu ada round tadi bisa ya. BPTN masih hold Bu. Ya, BRPT juga masih di atas stop box, masih hold, BTN juga masih di atas stop box, masih di atas Magenta, masih hold. Pokoknya kalau belum kena stop loss S2 atau 10% masih hold aja nggak apa-apa. ASI boleh Pak, ASI boleh, ASI boleh. Kan barusan tadi si Bu Yuh udah nanya ASI oke. ASI bagus tuh, ASI Unilever bagus ya. Memang tadi nggak muncul di filter saya, tapi masih bagus itu. Bentar ya, saya sambil pasang ini posisi juga. Belum tentu dapat juga sih, udah jam pre-closing ya. Yang lain siapa lagi mungkin yang sambil pertanyaan? Yang posisi masih jujur aja, yang mungkin posisi lagi kurang bagus, lagi sangkur atau gimana, di sharingnya di sini. Tadi kan kita kayak tadi Bu Emi kan ada posisi salah posisi tadi beli saham Antam 1160. Ya kalau saran saya kalau pagi-pagi kalau memang ternyata nggak gitu bagus, jangan langsung dipaksa beli, takutnya gitu. Yang ada? Oke, agro ya Pak ya, masuk 426 ya Pak Komisman ya. Paling simpelnya kalau beli 426 stop lossnya 380. Jadi kalau dia masih nggak di atas, nggak di bawah 380 masih hold ya. Tapi kalau saran saya kan karena baru mungkin tadi ARB terus mantul ya rebound ya. Ya pagi sekitar jam 9 setengah 10 kalau bisa ada profit di atas 10% ya bisa kurangin posisi lah jualan dulu. Oh, kalau Bu Yuyuk ya ada posisi kena saham sudah apa namanya? Sudah keluar 2 sinyal pixel vertikal ya. Kalau sudah keluar dan kebetulan IHSG lagi merah dalam ya, ya bisa jual langsung, bisa sih nggak harus tunggu sore gitu. Dan gini, tapi gini, kalau sudah turun sampai 6%, kan maksimal sehari kan cuma 7% ya. Resiko terburuk ada 1%. Resiko terburuk lagi satu lagi seperti BNL kemarin nggak berhasil jual ya. Jadi kalau memang ternyata posisinya seperti itu ya udah mau nggak mau gitu, jual duluan gitu. Biasanya kalau yang bisa cepat turun seperti itu biasanya naik sudah terlalu banyak ya. Jadi artinya kalau bisa dijual, kalau sudah terlalu naik terlalu banyak ya, artinya bisa dijual gitu. Daripada turun lebih dalam kalau sudah naik banyak ya. Gitu. Oke Pak Komisman, tadi saya belum lihat nih posisi agro berapa harga closingnya, saya belum kelihatan soalnya. Oke, cash withdraw. Oke, selain Bu Yuyuk, siapa lagi ada pertanyaan mungkin? Biar kita bantu problemnya di mana mungkin kan. Pokoknya saran saya kalau masih baru-baru, pagi-pagi jangan buru-buru. Kalau misalnya saham naik kenceng ya, 10% ke atas, jangan buru-buru langsung diuber. Yang terjadi ntar salah pencet, ya kayak Bu Emi tadi, mau beli 1060,
yang ada nyangkut 1160 dan sekarang 900-an, otomatis sudah rugi hampir 15% kan, sayang maksud saya bilang gitu. Agro itu closingnya harganya, bentar ya. Agro closingnya sekarang harga tadi Pak Isman berapa kok? 426 ya? Oh, oke. Okay. Pak Kong Isman ini gambling ya. Ngambil di ARB ya, 426 ya. Makanya saya lihat itu 426. Ya udah oke lah. Sekarang posisinya ternyata lagi profit kan. Pokoknya jaga aja kalau besok dia di bawah 440 jual aja gitu. Jangan sampai maksudnya nggak impas ya. Besok kalau bertahan di atas 440 hold dulu ya. Kalau saran saya buat Pak Kong Isman mungkin yang saham agronya mungkin cek pakai cap 15 menit lah ya atau hourly besok ya. Jadi biar ketahuan kapan harus jual. Kalau 15 menit atau 1 jam di bawah magenta clear langsung gitu aja ya. Jadi secara trading kilat sebenarnya simple. Kalau sudah di bawah magenta clear ya. Oke, ada yang nanyain Pak Hiu, nanya saham NATO ya. Sebentar kita lihat NATO ya. Oke, saya buka ya sebentar NATO ya. Oke, NATO. Harga beli tadi 510 ya. Ini NATO, serius ya, ini NATO. Oke. NATO beli di 510. Sekarang harganya di 515. Oke, sudah agak monas sih Pak ya. Oke, NATO ini saran saya sih Pak ya. Ini kan sudah lama banget nih. Ini udah nggak fresh lagi ya. Sudah mungkin sudah U45, artinya sudah hati-hati. Pokoknya kalau dia turun di bawah magenta, hati-hati. Turun di bawah talkbox, apalagi turun di bawah lautan, langsung clear. Jangan sampai meleng, karena kalau saham-saham kayak NATO ini kalau turun bisa ARB berhari-hari, ya. Jadi artinya baiknya kalau misalnya ini kan posisi saya buka lagi saat ini, ya. Ingat, dia kalau turun kejam, ya. Ini NATO dulu 1200-an Bapak Ibu ya. Turun sampai ke level 200-an. Sekarang Bapak beli di harga 500-an. Kalau mau jujur dari harga 6 bulan terakhir ini sudah harga agak monas. Jujur aja ya, agak monas ya. Jadi stop lossnya jangan sampai meleng Pak ya, saran saya. Pak Hiu, jangan terlalu ini. Oke, sebaiknya trading kilat pakai daily dulu. Kalau trading kilat sebenarnya ada pakai daily, bisa beli sore hari ini, jual Senin pagi, itu termasuk kilat. Karena dari kurang 1 jam bursa Bapak Ibu sudah jual. Oke, kalau misalnya kayak tadi misalnya Pak Koisman dia spekulan sekali ya, ngambil agro di bawah. Nah, itu saran saya pakai cap 15 atau 1 jam. Artinya apa? Begitu sudah pixel merah 2 atau sudah di bawah magenta di cap 15 menit atau 1 jam, langsung jual gitu. Itu ya. Kurang lebih seperti itu Pak Thomas ya. Teman-teman yang lain ada lagi pertanyaan mungkin? Jadi sebenarnya marketnya agak rebound sesi 2 ini ya. Ada angin segar dikit ya. Kita nggak tahu Senin seperti apa. Yang pasti yang agak hati-hati saya cermati hari ini adalah Bu Eni Antam sudah 1000 lebih, dia masih paksakan beli ya. Niatnya untuk beli lama atau sebentar saya nggak tahu. Pak Hyun atau hati-hati baru beli 510, banyak pilihan lain. Kenapa tadi nggak pilih WSBP aja ya? Atau tadi pilih. Kemudian ya Pak Thomas, jadi kalau beli sore-sore jualan buat besok pagi itu namanya udah trading kilat juga ya. Jadi kayak tadi saya minta beli Adaro, beli WSBP ya, beli apa lagi tadi, mungkin ada saham tadi apa, saham apa tadi ya sebentar yang muncul tadi, yang baru sore-sore ini ada BJBR ya, oke ya, itu bisa jual berbesok tuh nanti, maksudnya gitu tujuannya itu ya. Ya, kalau NATO tadi sudah jujur agak serem Pak. Sorry, tutup ya. NATO terlalu tinggi NATO-nya ya.
Oke. Pakai cat 15 menit atau 1 jam, itu pakai jam yang sama, pasti otomatis. Pokoknya gini, kalau saham baru naik, kita mau trading kilat, ya pasti cat hariannya masih hijau atau kuning minimal ya. Itu pakai 15 menit atau 1 jam. Itu untuk kondisi terkini saat itu. Tapi kalau masih 15 menit, ternyata dia turun, jangan alasan stop loss harian dipakai. Stop lossnya harus pakai 15 menit juga ya. Dan kemudian untuk jamnya pasti jam yang sama. Itu jam jamnya update kok real time ya. Oke, ada lagi pertanyaan lain mungkin? Cara bacanya sama juga walaupun time frame-nya beda ya. Cara bacanya sama memang. Nah, kasus kayak misal Bu Emi tadi takut salah pencet angka harga, saran saya pakai daily aja. Pokoknya saran saya buat teman trading kilat, kalau di chart harian belum untung, jangan coba pasang ke trading kilat yang time frame 15 menit atau 1 jam. Jadi pastikan sudah profit dulu di chart yang harian, chart harian dulu gitu ya. Beris nggak dapet 1395, iya nggak dapet. Ya udah nggak apa-apa, ntar Senin aja. Belum tentu juga Senin langsung naik, ya bisa juga langsung naik, kemungkinan baik sekali. Kayak hari ini kan sempat ARB tapi sempat ribuan lagi ya. Saya sendiri juga nggak sempat perhatikan tadi juga diingetin sama Pak Komisman tadi ya. Jadi ya kalau memang nggak sempat perhatikan sudah nggak apa-apa, mungkin nanti kesempatannya di sesi berikut di hari Senin gitu. Oke, kita sambung lagi. Ada siapa lagi yang ada pertanyaan mungkin? Ya, saham-saham yang banyak masuk pilihan ini tadi terakhir yang ada Asia, kemudian ada Tebik masih sama ya. Ini saya pakai 10T ya, makanya muncul cuma 3 ya. Oke, ini yang pakai market cap 1T ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya pilihan buat minggu depan. Kalau misalnya sudah profit di atas 10%, jaga aja minimal masih ambil 5% profitnya, jadi bisa trading stop ya. Adro untuk trading kilat bisa, jadi kalau misalnya Adro Senin masih naik, rencana cuma R1, R2, kena langsung jualan nggak apa-apa ya, Bu Lestari nggak apa-apa. Tapi kalau memang ternyata Bu Lestari lihat ini Adaro mau lebih tahan lebih lama, nggak masalah juga, bisa juga, kan harga juga baru mulai naik ya. Nah, kalau baru BTB di hold nggak apa-apa ya. Pokoknya gini, target terdekat adalah top box-nya, yaitu sekitar 1185, ya, artinya sekitar Rp60 ke atas, ya sekitar 5% ya. Gitu. Ada 3% atau 5%. Jadi kalau mau di hold, boleh. Kan sudah lama kita nggak pernah lihat ada arah detected ya. Kan hari ini arrow ada detected. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi saya tutup. Buat teman-teman yang baru-baru bergabung Arah Hunter, pastikan lancar dulu aplikasi tradingnya, dipakai pencet jual, beli, lancar, baru ikutan trading jam pagi. Tapi kalau enggak, beli sore aja ya. Kemudian pastikan kalau baru fresh green masih bisa ambil, tapi kalau sudah U-nya U10, U20 sudahlah, jangan terlalu diuber ya. Jangan sampai nanti kena nyangkut gitu ya. Kan kita trading mau happy gitu ya. Saran saya itu aja buat teman-teman semua. Oke, safely trading, pasti akan profit, tetap sabar aja. Happy cuan ya semuanya ya. Sampai jumpa di next time. Oke, thank you semuanya.